Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini bos, kita akan seperti biasa akan melakukan ghibah. Dan hari ini ghibah yang akan kita kupas adalah saya berusaha untuk menjawab dari kegalauan teman-teman yang masih belum mendapatkan jawaban dari saya tentang fungsi dari auxiliary. Ya, pada video-video saya yang lain, pada sebelah kanan ini yang tayang, ini saya sudah membahas masalah auxiliary, tapi mungkin hanya sepenggal-sepenggal saja, karena dicampur dengan yang lain, semacam auxiliary dicampur dengan grup, kemudian auxiliary yang kaitannya dengan efek dan lain-lain. Dan hari ini saya spesifik akan bercerita tentang auxiliary dan ya mungkin ada rembetannya ke kanan dan ke kiri tapi sedikit. Dan karena auxiliary ini juga masih berkaitan dengan satu dan lain hal di antara penggunaan mixer ini, jadi kemungkinan juga nanti akan merembet, tapi ya tidak terlalu jauh lah. Saya coba fokus ke bagian auxiliary-nya saja. Seperti janji awal saya bahwa hari ini saya akan cerita masalah auxiliary. Yang pertama sekali sebenarnya kita harus tahu dulu ya, apa sih sebenarnya auxiliary itu. Kemudian juga tentang fungsi dari auxiliary-nya. Yang pertama, auxiliary adalah sebuah output dari mixer audio ini. Kemungkinan jika kita samakan itu sama saja dengan main out seperti ini. Kemudian grup seperti ini juga bisa kita gunakan sebagai output. Oke bos, dan hari ini spesial banget. Saya juga menggunakan dual kamera, yang satu bagian depan untuk menatap wajah saya. Kemudian yang satunya lagi ada di bagian atas sebelah sini. Dan mudah-mudahan semuanya berfungsi semua dan bisa untuk syuting sampai dengan selesai. Oke, dan tadi fungsi dari auxiliary sudah saya paparkan jelas ya. Jadi auxiliary adalah termasuk kategorinya output, bukan input ya bos ya. Bukan input, auxiliary adalah output. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Auxiliary seperti yang saya tadi cerita bahwa fungsinya adalah sebagai output, berarti bisa mengeluarkan sinyal suara. Adapun penggunaannya itu terserah dari penggunanya mau dibuat untuk apa gitu loh. Yang lebih spesifik, sering auxiliary ini digunakan sebagai kontrol monitor atau orang biasa menyebut dengan side fill, ya, yang ada di kanan kiri panggung sebagai kontrol untuk instrumen dan pemain yang ada di panggung, umumnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang bisa digunakan untuk floor, artinya untuk kontrol vokal di depan penyanyi. Di depan penyanyi, kita sering ada speaker ya, speaker yang tidur itu di lantai panggung. Nah, itu namanya floor dan bisa juga diatur dari auxiliary. Nah, pentingnya kalau seandainya auxiliary-nya itu jumlahnya banyak, maka secara tidak langsung akan mempermudah pekerjaan kita ya. Karena untuk pembagian bagian-bagian yang rumit itu ada pada auxiliary. Ya, utamanya tadi untuk membagi set fill, kemudian untuk membagi floor, ya bagian depan, itu yang kita butuhkan adalah auxiliary. Jika auxiliary-nya itu hanya satu, seperti mixer yang Soundcraft yang biasa ada di sini, yang ada di depan saya, itu
kemungkinan tingkat kesulitannya itu akan lebih tinggi, bos. Karena kenapa? Karena jika auxiliary-nya itu cuma satu, maka kita hanya bisa memfungsikan ya hanya untuk satu item saja. Semisal katakan kita hanya bisa memfungsikan untuk floor, ya, untuk kontrol vokal bagian depan. Berarti yang set fill-nya ini tidak kebagian tempat atau tidak kebagian auxiliary sebagai pengatur pembuang suaranya. Nah, makanya hari ini saya memasang mixer GT Lab ini dengan asumsi bahwa mixer GT Lab ini memiliki auxiliary itu ada 5 yang bisa kita fungsikan, tapi yang efektif itu 4. Karena bagian satunya lagi ini digunakan untuk jalur output effect. Oke, bos, kita akan mulai bermain dengan auxiliary. Untuk umpama ini kita akan menggunakan auxiliary ini sebagai kontrol set fill. Set fill itu berarti yang kanan kiri panggung yang digunakan untuk sebagai kontrol instrumen atau kontrol pada posisi panggung itu sendiri. Nah, cara kerjanya seperti ini, bos. Nah, kebetulan ini saya tidak memberikan background apapun di video ini selain suara yang keluar nanti adalah suara dari speaker eksternal. Artinya saya menggunakan speaker aktif yang ada di studio ini. Jadi kalau teman-teman dengar itu yang masuk ke mikrofon ini bukan saya menambahkan background, tapi memang keluar dari speaker output yang ada di studio ini. Ya, jadi seumpama tadi kita akan menggunakan auxiliary itu untuk digunakan sebagai set fill, berarti otomatis kita akan bermain di auxiliary. Nah, pada auxiliary ini sendiri terdapat pre and post. Ya, teman-teman bisa lihat dari atas, di sini ada tombol pre and post. Nah, pre and post itu bagaimana cara kerjanya? Pre and post itu jika kita menggunakan dalam posisi pre, auxiliary-nya ini itu akan bebas, artinya tidak ada keterkaitan dengan fader. Berarti auxiliary bisa berbunyi sendiri tanpa harus kita mengangkat fader. Itu yang pre. Ya. Saya beri contoh seperti ini ya. Oke, saya putarkan lagu. Ini jika saya menggunakan fader. Ya. Nah. Ya, ini jika saya menggunakan fader berarti main out-nya atau bagian sini output yang ke FOH, speaker luar, itu jelas bunyi kalau seandainya kita mengangkat fader yang ini. Nah, kemudian bagaimana cara memfungsikannya supaya auxiliary-nya itu tidak ikut dengan fader? Nah, caranya kita gunakan fasilitas pre. Jadi di sini ada keterangannya, kalau dipencet itu post, kemudian kalau diangkat, kalau dilepas berarti dia pre. Ini pengaturannya tidak baku ya bos ya. Kadang tiap-tiap mixer itu beda-beda. Kadang ada yang dipencet ikutnya pre, kadang ada yang dipencet ikutnya post. Pokoknya ikuti aja, ikuti keterangan yang ada di sini. Kalau seandainya posisi pre itu ada di mana, dipencet atau dilepas. Nah, kalau post itu dilepas atau dipencet itu ada pengaturannya di sini. Artinya ada petunjuknya. Teman-teman boleh lihat dari video atas. Ya, contoh seperti itu ya. Kemudian kita coba di sini posisinya, ini posisi tombolnya ada ditekan ya. Ada ditekan, berarti kalau ditekan pengertiannya adalah post. Nah, kalau post berarti ikut dengan fader. Kalau post berarti ikut dengan fader. Nah, kalau pre berarti dia berdiri sendiri walaupun kita tidak mengangkat fader. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu ya bos ya. Kalau seandainya kita menggunakan posisi post, ya post itu berarti ikut dengan fader. Kalau fadernya diangkat, maka posisi speaker
kontrolnya itu akan ikut berbunyi. Tapi jika kita posisinya pre, ya, dengan pre itu tanpa kita mengangkat fadernya, maka speaker kontrolnya itu akan bunyi dengan sendirinya tanpa kita harus mengangkat fadernya. Contohnya seperti ini. Saya langsung buka ya supaya speakernya langsung bunyi. Ya, ini yang bunyi speaker yang ada di ruangan saya ya, yang ada di ruangan sini. Jadi saya tidak mengangkat fadernya. Oke, saya tidak mengangkat fadernya, tapi auxiliary-nya ini sudah bisa bekerja atau sudah bisa berbunyi. Nah, ini adalah fasilitas pre yang saya gunakan. Jadi pre itu tidak melalui fader, tapi kalau seandainya post itu ikutnya dengan fader. Itu ya, kesimpulannya seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang menanyakan, Mas, bagaimana apakah auxiliary itu bisa digunakan untuk mengeluarkan vokal dan bisa juga mengeluarkan musik dalam satu kontrol monitor ya. Entah itu monitor ataupun di floor ya, di speaker kontrol vokal. Bisa saja, Bos. Bisa saja ya. Kalau Bosku lihat dari video yang kamera atas itu sudah bisa dilihat ya. Ini posisinya masih tertutup. Aux-nya saya gunakan aux 1 ya. Ini outputnya aux 1 ini. Yang keluar ke speaker aktif di studio ini saya pakai aux 1. Nah, kemudian ini supaya nggak bingung, ini saya tutup semua. Yang saya fungsikan ini hanya aux 1 saja. Supaya terlihat dari atas lebih jelas ya, Bos ya. Artinya yang saya gunakan, yang saya aktifkan itu yang sebelah mana saja. Nah, ini yang saya fungsikan ada di auxiliary 1. Lah, bagaimana untuk membuat sebuah kontrol vokal itu kemasukan suara musiknya? Nah, caranya mudah sekali, Bos. Oke, saya coba yang ini saja ya. Saya coba yang ini saja nih. Ya, Bosku bisa lihat ya. Saya tidak mengangkat fader, tapi pada speaker luar itu sudah bunyi ya. Yang masuk ke mikrofon ini speaker luar, bukan dari fader ini. Oke, berarti kita lupakan dulu fadernya ya. Kita lupakan dulu fadernya. Kalau fader itu jelas nanti urusannya itu dengan main out. Artinya keluar ke FOH ya, ke master out-nya gitu. Kalau ini urusannya ke master out lah. Kalau ini kita bisa main sendiri, urusannya ke kontrol monitor lah. Kemudian jika teman-teman menanyakan, Mas, bagaimana cara mencampurkan antara suara vokal dengan suara instrumen. Misalkan kita lagi main elektron ya, Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tinggal buka saja auxiliary-nya. Ini otomatis sudah masuk ke kontrol vokal. Ya, jika pada auxiliary 1 ini kita gunakan untuk kontrol vokal, maka ketika kita membuka auxiliary 1 ini, maka kontrol vokal, dengarkan ya, itu kontrol vokal sudah bunyi. Nah, kemudian bagaimana vokalnya saya supaya ikut masuk ke kontrol vokal itu juga. Kita prosesnya sama seperti kita membuka auxiliary pada channel yang ke 910 ini ya. Ini channel 910. Jadi jika kita akan memasukkan vokalnya, maka kita pun harus sama-sama membuka auxiliary ini dengan posisi tombol pre and post-nya itu harus ada di posisi pre. Artinya tidak terpengaruh dengan fader ini. Tapi semua kembali kepada selera teman-teman. Artinya jika kemudian teman-teman lebih suka menggunakan post atau pre, itu kan masing-masing
tergantung selera. Tapi kalau seandainya sebuah orkestrasi, artinya semisal kita lagi ngadepi pemain orkes nih, misalnya seperti itu. Nah, kalau dengan pemain orkes, maka kita wajib menggunakan pre, artinya supaya tidak masuk ke deretan father ini nanti instrumennya. Kenapa? Apa gunanya gitu? Nah, gunanya jika kemudian kita akan mengekualisasi atau kemudian pemain itu ternyata minta kontrol yang supaya bisa didengar oleh kuping mereka, maka kita tinggal mainkan pada posisi auxiliary-nya saja tanpa kita mengutik-utik FOH yang sudah tertata rapi. Ya, jika dimungkinkan ini father-nya untuk ngatur FOH, artinya untuk ngatur output mix yang ke FOH, maka ini otomatis kan sudah jangan diatur-atur lah ini lagi. Nanti kalau diatur ininya lagi, nanti FOH-nya jadi kacau gitu. Nah, kita tidak usah ngatur ini. Seumpama pemain kemudian butuh supaya suaranya dia masuk ke telinganya dia bisa terdengar, maka kita tinggal mainkan auxiliary-nya saja, di mana kebutuhannya dia gitu loh. Kebutuhannya dia misalkan, Mas kendangnya kurang, naikin lagi Mas kendangnya, ya posisinya berarti umpamanya di sini pada jalur 9 dan 10 ini untuk kendang, maka kita tinggal membuka auxiliary-nya saja, berarti auxiliary untuk kendang. Entah itu di auxiliary 1 ataupun auxiliary 2. Jadi caranya seperti itu ya bos. Nah kemudian bagaimana untuk mengangkat vokalnya supaya vokal itu bisa masuk ke speaker control yang tadi saya sudah cerita. Nah ini jawabannya seperti ini bos. Tentukan dulu juga pada posisi switch-nya ini harus ada di posisi pre, sama-sama dengan bagian yang nanti untuk instrumen. Pasang pada posisi pre, kemudian kita akan keluarkan di mana nih? Kita akan keluarkan di output auxiliary 1. Ya, kita tinggal buka seperti ini, maka teman-teman dengar ya, teman-teman dengar ini. Dengerin, maka auxiliary 1 itu akan mengeluarkan suara saya. Cik, cik, si, a, si, a, si, lo. Bunyi nggak bos? Bunyi ya? Sudah feedback seperti ini berarti bunyi bos. Ya, auxiliary 1. Cik, 1, cik, a, si. Nah, sekarang sudah terselesaikan masalahnya. Ya, jika teman-teman ingin mengeluarkan vokal pada kontrol vokal bagian depan, atau sebaliknya jika kita akan mengeluarkan musik, ya musik semacam elektron kayak gitu pada speaker floor kita atau kontrol vokal kita, maka kita tinggal membuka auxiliary-nya saja. Tergantung bosku membuat outputnya itu pada auxiliary berapa. Auxiliary 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah. Nah itu otomatis nanti knob yang diputar sesuaikan dengan arah dari output keluarnya auxiliary. Semisal auxiliary 1 kita gunakan untuk kontrol vokal seperti itu ya. Berarti ini otomatis umpamanya speaker aktif yang ada di ruangan ini sebagai kontrol vokal nih. Bagian berarti di floor di depan. Nah, akan dimasukkan musik seumpamanya seperti itu. Vokal kan sudah masuk ya, bos. Cik, wah. Nah, ini kan vokal sudah masuk kan? Cik, 1, cik. Ah, ya. Vokalnya sudah masuk. Kemudian musiknya bagaimana supaya bisa masuk juga? Kita tinggal buka auxiliary pada bagian 1 ini yang jalur artinya inputnya dari input musik seperti ini. Nah, untuk kebutuhannya bagaimana? Kadang ada teman juga yang cerita bahwa Mas, saya sering-seringnya kalau seandainya muter atau mixing itu yang terjadi seperti ini. Yang terjadi itu kadang suara vokalnya itu tenggelam ditelan oleh suara musiknya. Ya pada kolom komentar saya sudah pernah jawab ya bos ya. Itu berarti terjadi kesalahan mixing bos. Nah kesimpulannya begini. Karena kita
ya bukan cuman saya ya, kadang-kadang memang karena terlalu asik dengan musik. Musik itu kan sudah jadi ya bos ya. Begitu di play kemudian asik, kita tinggal atur EQ-nya, kemudian atur keluarnya ke speaker FOH yang intinya itu sudah nikmat, kemudian kita geber gitu loh ya, kita gaspol tanpa kita menyadari bahwa di sisi lain nanti akan digunakan juga untuk vokal artis atau mungkin untuk ceramah kiai atau mungkin untuk vokal hadroh gitu ya. Nah, karena kita sudah terlalu menikmati musiknya, jadi otomatis musik ada di posisi atas. Nah, kemudian vokalnya itu dirasa menjadi tenggelam, kalah dengan instrumen musik yang itu tadi ya, yang sudah ada di depan tadi. Nah, jika kemudian yang terjadi seperti itu, turunkan dulu gainnya bos, yang fadernya ini turunkan dulu. Nah, kemudian kita setting ulang bos. Setting ulang itu bagaimana? Setting ulang itu dominasinya, yang pertama kita set dulu vokalnya. Setting dulu vokalnya sampai kemudian vokalnya itu kena dengan headroom. Headroom itu batas dari kita atau batas acuan gitu ya, batas acuan supaya tidak overload ya, atau peak. Biasanya teman-teman menggunakan istilah peak ya, supaya tidak peak. Jadi pastikan dulu vokalnya itu ketemu dengan headroomnya. Headroomnya itu sudah dapat gitu loh. Nah, kalau teman-teman masih bingung masalah headroom itu apa, headroom bisa teman-teman lihat di video saya yang sebelah sini, saya sudah bahas masalah headroom ya. Nah, itu masalah headroom itu seperti itu. Kemudian setelah tadi setting vokalnya dirasa sudah cukup, sudah maksimal banget nih, sudah maksimal banget, baru kemudian kita sesuaikan musiknya supaya dapat keselarasan antara vokal dengan musik. Jangan didahulukan musiknya gitu ya. Kalau udah didahulukan musiknya pasti kita akan nafsu. Udah kena enak musiknya, nanti vokalnya tahu-taunya ya tenggelam gitu ya biasanya. Nah, kemudian mikrofon juga perlu diperhatikan ya bos ya. Kalau seandainya mikrofon yang saya sudah bahas di video-video saya yang lain, itu usahakan koneksinya itu menggunakan sistem balance ya bos ya. Menggunakan sistem balance, itu balance terdiri dari 2 jalur output. Jadi kesimpulannya mikrofon itu menjadi powernya itu bertambah gitu ya. Gampangnya seperti itulah, saya cerita gampang, tidak saya cerita yang secara teknis, tapi ceritanya itu yang gampang saja. Kalau teman-teman dengan menggunakan jack Akai itu hanya dengan 1 jalur. 1 jalur itu untuk plusnya di sini, innernya, kemudian ini yang sinyal, jalur sinyal, kemudian ini satunya adalah ground. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan jack balance atau XLR, itu mempunyai 3 penguatan bos, 2 penguatan maksud saya, 2 penguatan. Satunya ini ground, kemudian satunya ini sinyal. Ya, sinyal itu ada di pin 2 dan pin 3. Jadi ada 2 sinyal yang bisa keluar dari mikrofon itu menuju ke mixer ini. Makanya diwajibkan atau dianjurkan menggunakan sistem balance. Kalau selama bosku menggunakannya sistem Akai tadi atau yang unbalance, maka otomatis hanya dengan 1 penguatan saja. Lah kalau dengan 1 penguatan mana bisa kemudian mikrofon itu menjadi full power, artinya dengan bisa bekerja dengan maksimal gitu ya. Oke ya bos, begitu penjabaran dari saya. Hari ini kita cerita masalah auxiliary, mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika teman-teman masih bingung, silakan tanyakan pada kolom komentar, dan nanti insya Allah kalau saya senggang, saya coba baca-baca dan saya akan coba untuk menjawabnya. Begitu saja bos, terima kasih untuk segala perhatiannya, dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.